3, 2, 1, mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ngopi Sehat, Ngobrol Pintar Poltekkes Medan Hebat. Ketemu lagi di episode podcast kali ini. Hari ini saya ditemani Ibu Julia Hasanah yang cantik sebagai Ketua Kepala Unit IT. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Bapak Bagus Bintaro selaku Technical Advisor DTO. Selamat datang Bapak, selamat pagi. Kemudian ada Bapak Wisnu Ardianto selaku Head of PMO. Selamat pagi Selamat Bapak. pagi. Nah, mungkin pada nggak tahu nih ya Pak, DTO itu kan sering nih ya Pak disebut-sebut ya digaungkan DTO. Nah, sebetulnya DTO itu Digital Transformation Office itu apa ya Pak? Mungkin biar adik-adik dan Sobat Ngopi Sehat tahu seperti itu. Baik, terima kasih Bu Gebi. Sebelumnya saya koreksi sedikit Bu Gebi, Iya. nama saya bukan Bagus Bintaro. Katanya kalau Bintaro itu wilayah Oh, perumahan di Jakarta. Ya. Iya Pak. Nama saya Bagus Binatoro. Oh, oke, Pak. Jadi saya dari Digital Transformation Office DTO sebagai technical advisor. Ya, di DTO itu dibagi beberapa unit kerja, bisa dibilang unit kerja ya, ada technical advisor untuk primer, sekunder, ada 6 atau 7 technical advisor. Kemudian juga ada PMO-nya, kemudian Pak Wisnu ini sebagai head of PMO-nya. Kita juga ada tim dari tim produk, ada tim dari pengembangan aplikasinya, ada tim dari standarisasinya. Jadi kita terbagi dalam beberapa area kerja yang terfokus atau spesialisasi kerjanya gitu. Nah, fungsi dari DTO sendiri sebetulnya adalah membangun satu data yang terintegrasi mengenai kesehatan masyarakat, atau kalau di luar dikenal sebagai citizen health application gitu ya, atau platform. Nah, diharapkan bahwa nanti seluruh data kesehatan individu masyarakat itu bisa terkonsolidasi dalam satu wadah, di mana data itu bisa dikonsum oleh si individu, si pribadi. Dia bisa tahu saya sakit apa, terakhir berobatnya di mana, obatnya apa gitu ya, maupun oleh dokter yang akan memeriksa pasien dan melihat histori data kesehatannya atas seizin dari si pasien. Idealnya adalah seperti itu. Nah, kita menuju ke sana. Untuk bisa menuju ke sana itu kita perlu adanya kerjasama dengan seluruh pihak, baik itu fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia, baik swasta maupun pemerintah, maupun terhadap tenaga kesehatannya sendiri. Ini proyek besar, proyek yang jangka panjang, di mana yang paling pertama kita lakukan adalah kita perlu melakukan standarisasi. Data yang masuk ke satu sehat platform itu harus terstandar dengan baik. Jangan sampai nanti kalau semuanya sifatnya variabel, dokter A nulisnya sakit apa, dokter B nulisnya sakit apa untuk satu jenis penyakit yang sama, sehingga tidak bisa dicatat sebagai satu jenis penyakit yang sama. Obatnya juga kayak gitu. Obatnya juga harus satu jenis obat dengan kandungan kekuatan yang sama harus punya satu kode yang sama. Jangan sampai nanti untuk kekuatan yang sama dan satu jenis obat yang sama itu dicatatnya menjadi 2, 3, 4, 5 jenis obat. Nah, standarisasi ini penting. Termasuk juga standarisasi untuk tenaga kesehatannya. Dalam hal ini nanti kita bicara dengan Poltekkes gitu ya. Karena nanti tulisan dari Poltekkes ini harus terintegrasi ke dalam data tenaga kesehatan di Kementerian Kesehatan kan. Jangan sampai nanti namanya Ibu Julia, NIK-nya 123, ternyata data di Dukcapilnya namanya bukan Ibu Julia, tapi di depannya ada dokter gitu misalnya kan. Nanti atau tenaga kesehatan nanti nggak cocok, nggak bisa masuk ke data satu sehat platform, ke master datanya. Nah, jadi fungsi utama dari satu sehat adalah membangun satu infrastruktur yang baik, yang terstandarisasi, di mana data kesehatan, data tenaga kesehatan, data paskesnya semua itu bisa dikonsum oleh pihak-pihak yang memang membutuhkannya, baik itu oleh individu maupun oleh pihak lain, kementerian, lembaga maupun paskes lainnya. Itu dari DTO-nya. Dari DTO, berarti lagi ngembangin itu ya Pak ya? Betul. Lagi platform satu sehat tadi. Nah, artinya memang DTO ini mendukung transformasi, pilar transformasi kesehatan ya Pak ya?
harus Harus. mendukung Bu, di pilar keenam ya. Di pilar ke-6 khususnya transformasi teknologi kesehatan ya Pak Betul, ya. betul sekali. Jadi selain satu sehat ini ada yang dikembangkan apa lagi Pak? Ya, sebenarnya kalau di DTO sendiri selain aplikasi kesehatan, terutama di platform Satu Sehat, kita juga mengembangkan beberapa aplikasi yang non kesehatan gitu ya, misalnya terkait dengan e-office, gitu. Kemudian Oh, itu juga ya Pak. Oh, iya, ya, oke. kita memonitor dan juga mengawasi supervisi terkait dengan aplikasi-aplikasi yang non kesehatan seperti e-office, kemudian aplikasi integrasi layanan helpdesk dan lain sebagainya. Memang transformasi digital ini sangat luas gitu ya, seperti yang Mas Bagus sampaikan. Jadi memang DTO ini sebagai supervisi gitu ya, dan juga fungsi utamanya adalah membangun Satu Sehat, tapi juga kami diminta itu juga untuk mensupervisi terkait aplikasi-aplikasi atau sistem di luar aplikasi kesehatan. Demikian. Oh ya, ini memang kalau aplikasi menarik sekali ya Pak ya, Bu Julia. Memang arahan dari Pak Menkes kita tidak boleh lagi membuat aplikasi baru kecuali Betul. yang dari pusat. Nah, menariknya Pak, kita punya jurusan banyak ya Bu Julia ya, ada 19 prodi, nah tersebar di seluruh wilayah Sumatera Utara Pak. Jadi kita ini seperti miniaturnya Indonesia begitu, karena mungkin tadi Bapak sudah lihat juga ya peta sebaran kami itu seperti apa, ada yang sampai satu hari, ada yang belasan jam untuk menjangkau prodi tersebut. Nah, menariknya dibantu Bu Julia mungkin dari tadi Bapak sedang membangun DTO membangun integrasi ya Pak ya, integrasi aplikasi di Satu Sehat. Nah, di kita juga ini Pak dengan prodi yang luas ini sedang membangun aplikasi apa Bu Julia, mungkin bisa dibantu. Baik, kita sedang membangun aplikasi DigiFast Pak, gitu ya Pak. Jadi harapan kami sama seperti harapan Kemenkes, punya aplikasi yang satu sentral data terintegrasi, jadi monitoring itu lebih mudah. Nah, dengan DigiFast ini kita ingin data di Poltekkes Medan itu terintegrasi, jadi datanya itu sama untuk di semua bagian. Apabila data itu memang poin A yang diinginkan, ala yang dia diberikan begitu, dan monitoringnya itu lebih gampang. Jadi bagaimana menurut Bapak selaku dari tim DTO dengan integrasi aplikasi kami ini Pak, ya, sarannya apa dan pendapat Bapak bagaimana begitu. Terima kasih Pak. Dan yang monitoring tadi ya Bu Iya. Julia, jadi memang kita lagi ngembangin SSO Pak, dan sehingga sign on untuk mahasiswa, core bisnis kita mahasiswa dan dosen. Nah, terus kemudian bagaimana monitoring yang baik, harapannya aplikasi yang seperti apa yang bisa mengcover kebutuhan kami dengan jumlah wilayah yang besar ini Pak, dan jumlah mahasiswa yang banyak sekali tentunya. Oke, menarik ya. Iya. Karena seperti sebelumnya kita sempat bicara bahwa di Medan itu dari 19 prodi tersebar di 9 lokasi lokasi. kabupaten kota ya. Artinya konsolidasi data itu menjadi PR tuh. Tapi kalau kita bicara mengenai aplikasi, kita bicara mengenai sistem, sebetulnya itu ada dua hal, Bu Julia ya. Pertama adalah sistemnya itu sendiri, kedua adalah datanya. Jadi artinya sebagus apapun sistem yang kita bangun, kalau kedisiplinan untuk menginput data itu nggak bagus, maka percuma sistemnya gitu kan. Atau sebaliknya, datanya siap dikirim, disuplai, tapi sistemnya yang nggak bagus, sayang juga. Akhirnya informasinya bisa tidak tersampaikan dengan baik ke pihak manajemen terutama gitu ya. Jadi memang antara data dan sistem itu harus sejalan, seiring sejalan, harus maju bersama gitu. Nah, yang konsolidasi data ya dari 9 wilayah ini itu harus ada satu standarisasi. Balik lagi, semua itu bicara standarisasi. Artinya bahwa kalau kita menyebut mahasiswa, ID yang mana yang kita mau pakai? Apakah nomor induk mahasiswanya, apakah NIK-nya, atau ada ID yang lain? Iya betul. Kalaupun saat ini ada beberapa ID yang dipakai, mungkin kita bisa lakukan mapping. Misalnya yang satu pakai ID mahasiswa, yang satu pakai NIK gitu ya. Iya. Dari satu mahasiswa yang sama, kita bikin lagi satu kode baru untuk mapping bahwa apapun yang diinput, ID misalnya ID mahasiswa, nomor induk mahasiswa gitu ya, munculnya adalah si A. Atau diinput NIK, munculnya juga adalah si A. Jadi mapping ini harus dilakukan dengan baik gitu. Nah, jalur komunikasinya juga mesti dibangun dengan baik. Apakah di wilayah tersebut tersedia infrastruktur internet lah terutama gitu ya.
sudah siap atau belum. Karena kalau Betul. internetnya juga masih belum siap juga pengiriman data juga akan delay tuh. Betul Gitu. sekali. Dan ngebangun itu bertahap. Kita harus bikin satu skala prioritas. Yang mana dulu yang mau kita tampilkan, yang mana dulu yang paling penting harus ada. Kemudian kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Itu sih sepintas yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mungkin Mas Wisnu bisa tambahkan. Iya. Iya, betul. Jadi bicara prioritas adalah bagaimana kita bisa menentukan prioritas, artinya bagaimana kita melihat item-item apa saja yang berdampak luas dulu gitu ya. Sehingga dengan dampak itu, dengan kita mengerjakan sesuatu yang memang prioritas dan berdampak, itu kita bisa merasakan manfaatnya, tidak hanya kepada mahasiswa itu sendiri, juga kepada manajemen sebagai pengampu dari sistem ini. Nah, ini yang penting dari 9 lokasi atau 19 apa namanya prodi gitu ya. Ini challenge ya, tantangan buat kita sebenarnya yang harus kita jawab sesegera mungkin, dan kita buat bersama-sama bagaimana tidak hanya mengintegrasikan, juga bisa mensimplify proses bisnis yang berdampak kepada tadi di awal sampaikan yang tadinya beberapa aplikasi kita bisa lakukan simplify menjadi aplikasi-aplikasi yang sederhana tetapi memiliki standarisasi yang sama juga. Mungkin demikian. Untuk monitoring real time dan terpadu tadi seperti apa Pak? Apakah ini memang bagus dan memang harus wajib kita adakan juga ya Pak? Iya, saat ini kan memang dengan apalagi di teknologi yang saat ini real time itu menjadi keharusan gitu ya. Bahkan kita di zaman sekarang ini dengan teknologi internet yang sedemikian pesat itu menjadi keharusan. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Bagus, yang penting adalah supply datanya itu harus konsisten dan harus fix final gitu ya. Jangan sampai sistemnya sudah dibangun dengan baik tapi datanya tidak deliver dengan baik. Nah, itu yang akhirnya menjadi masalah. Sehingga potensi keputusan pimpinan atau keputusan dari manajemen terkait sesuatu gitu ya, memiliki evidence yang tidak sesuai dengan aktivitas yang ada. Mungkin demikian ya. Ya, Baik, ya, Dewi. terima kasih Pak. Ada tambahan Bu Berarti Dri? aplikasi kita didukung secara penuh nih dengan BTO ya Pak ya. Siap dukungannya Iya, untuk terima aplikasi kasih, kami ya Bapak. Pak. Dan mudah-mudahan memang aplikasi DigiFast dan monitoring real time terpadu tadi bisa kita bentuk, kita siapkan sistemnya. Tapi dukungan dari DTO tentu perlu sekali dari Bapak. Ya mungkin sebelum kita akhiri kesan pesan di kan udah beberapa hari nih ya Pak ya di Medan tadi. Ya, baik. Tanggapannya seperti Medan itu seperti apa? Kemudian mungkin ada harapan ke depan bagi Poltekkes Medan Pak. Kalau kesan pertama Medan, yang pertama panas. Pasti Pak. Tapi alhamdulillah tadi malam hujan ya Pak. Alhamdulillah hari ini juga sejuk ya, karena mungkin semalam hujan sehingga hari ini bisa menyejukkan hati dan pikiran ya. Yang kedua terkait dengan Poltekkes Medan, memang ini challenge ya. Tadi disampaikan memang ada 9 lokasi dan 19 prodi. Tentu ini bukan hal yang mudah dengan mahasiswa yang lebih dari 5.000 tadi disampaikan. Tentu ini perlu keseriusan gitu ya dari setiap aktivitas akademika lah kalau bilang begitu, untuk bisa sama-sama memonitor kemudian menjalankan kesisteman dengan baik. Tadi disampaikan di beberapa inisiasi sistem gitu ya. Tentu kami berharap juga ini bisa dilakukan dengan baik. Tentu kami siap seperti yang Mas Bagus sampaikan mensupervisi gitu ya terkait dengan sistem yang nanti akan dibangun, karena memang ini benar-benar dibutuhkan gitu. Apalagi dengan aplikasi-aplikasi yang banyak dan aplikasi-aplikasi yang sudah terinstal di masing-masing prodi, tentu perlu adjustment, perlu simplify dan perlu integrasi sehingga manajemen, tidak hanya manajemen tapi mahasiswa juga bisa merasakan manfaatnya. Demikian. Betul. Mungkin Mas Bagus. Ya, kalau ditanya mengenai Medan, saya nggak bisa jawab Bu Jenny. Karena saya nggak sempat lihat-lihat, nggak sempat jalan-jalan. Jadi langsung dari satu meeting ke meeting lain gitu. Berarti Bapak harus spare-kan waktu seminggu kali ya Bu Lia, biar kita bisa bawa jalan-jalan. Yang saya bisa komentari adalah dari teman-teman di Poltekkes Bu Jenny, Bu Lia ya. Dari tadi kita sempat diskusi, saya lihat bahwa teman-teman di Poltekkes Medan itu punya keinginan untuk menyiapkan report atau data yang sangat luar biasa, dengan
banyaknya sistem yang ada gitu. Betul. Nah, itu menunjukkan bahwa kita butuh satu data yang bisa diproses dengan baik menjadi satu informasi yang baik buat manajemen. Nah, data-data ini perlu dikonsolidasi tentunya gitu ya. Dan ternyata dari kita diskusi itu teman-teman IT-nya dari Poltekkes Medan juga sudah mulai jalan untuk melakukan konsolidasinya. Jadi terlihat bahwa tim ini tuh bergerak sangat cepat dan menuju ke arah yang memang sejalan dengan yang DTO atau Kemenkes siapkan gitu kan. Konsolidasi data menjadi utama gitu. Itu saya senang tuh tadi diskusinya tuh. Dan saya lihat bahwa semangatnya dari teman-teman terutama tim IT yang tadi kita diskusi gitu ya Bu Lia ya, itu motivasinya tinggi untuk bisa menyajikan report yang cukup buat manajemen dan masuk ke tentunya ke Kemenkes ke satu sehat. Itu sih saya lihat gitu. Medannya mohon maaf saya nggak bisa komentar. Iya, Tapi Pak. satu kata buat saya untuk Poltekkes Medan itu apa, Pak? Hebat gitu. Hebat, Wih, hebat. saya Ya, terima berterima kasih kasih. untuk Poltekkes Medan. Tim DTO mengatakan kita hebat teman-teman mahasiswa, jadi jangan patah semangat ya Bapak ya. Betul. Kita harus tetap semangat karena memang Poltekkes Medan mudah-mudahan bisa membawa kemajuan bukan hanya bagi pribadi tapi juga bagi Kementerian Kesehatan ataupun bagi bangsa begitu ya Pak ya. Oke. Mungkin ada kata-kata terakhir Pak sebelum menutup, kok kata-kata terakhir ya, kata-kata penutup ya, kok serem ya Pak ya, kata penutup dari sebelum kita mengakhiri ngopi sehat ini. Ya, dari diskusi kita tadi itu pasti harus dilanjutkan dengan diskusi-diskusi untuk follow up ya Bu Lia, Bu Gedi. Nah, nanti kami terbuka untuk diskusi baik secara Zoom ya atau by phone pun kita siap atau WA pun kita siap gitu ya. Terima kasih Bapak. Artinya memang didukung ya Pak untuk pengembangan sistem ataupun aplikasi, DTO siap membantu kita ya Pak terkait Siap. supervisi dan lain sebagainya. Baik, mungkin dari Bapak. Dan sebaliknya kita yang berterima kasih ke teman-teman Poltekkes Medan karena dengan teman-teman Poltekkes Medan yang mengembangkan sistem secara baik, itu juga pasti akan mensuplai data secara baik ke satu sehat. Iya betul. Mungkin ini bisa duplikasi ke Poltekkes lain mungkin bisa ya Pak. Ya, Jadi kalau betul, untuk betul. integrasi Ya, dan jadi betul. Jadi mungkin kata-kata terakhir. Jadi kesan saya gitu ya Terikut jadinya. dari hasil diskusi tadi, yang pertama ada tadi Poltekkes Medan adalah hebat. Yang kedua adalah kita lanjutkan bersama-sama. Tentu dengan bersama itu kita bisa membangun sesuatu yang lebih hebat lagi dari yang saat ini. Mungkin amin, demikian. amin. Besar harapan kita ya Pak. Iya. Ya, baik. Dari Bu Julia sudah. Baik, terima kasih Sobat Ngopi Sehat. Demikian pembicaraan kita dengan tim dari DTO. Terima kasih Bapak sudah mau ngobrol bersama kita di Ngopi Sehat. Mungkin terakhir Pak, moto kita Pak, boleh ya Pak sama-sama ya? boleh. Nanti kalau saya bilang Poltekkes Medan unggul, kompetitif, profesional. Iya, Baik. oke baik. Poltekkes Medan Unggul, unggul, kompetitif, kompetitif, profesional. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.